Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan channel Omah Movie. Bercerita tentang seorang pria pencuri jenaka berusaha keras menciptakan keberuntungannya sendiri. Menemukan jalan merubah takdir kehidupan rendahnya, setelah masuk penjara merancang ide kreatif pencurian, selama 3 tahun lamanya menargetkan penyimpanan industri perhiasan terbesar di London membabat habis 200 juta pound sterling. Tanpa terdeteksi, mari kita langsung perdengarkan saja alur ceritanya. Emas dan berlian sudah ditetapkan sejak lama dari zaman nenek moyang sebagai penilai martabat duniawi, dikarenakan kedua benda ini teramat sangat mahal, tak semua orang bisa memilikinya. Ketika seseorang menginginkannya, ada dua hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama sangat lazim dicapai dengan kerja keras, yang kedua hanya dilakukan oleh para maniak. Mereka tinggal mencurinya dari para bangsawan. Anehnya pria ini melakukan yang kedua. Kita sebut saja namanya Alex dan rekannya Judas. Mereka tak mencuri di bank seperti pencuri model lama, mereka lebih memilih mencuri dari brankas para bankir itu sendiri. Orang ini adalah penegak hukum bernama Frank Baskin. Baru saja memeriksa TKP pencurian di mana Alex membabat habis harta seorang bankir. Tentu saja jam tangan mahal yang dicuri harus diuangkan jika ingin menikmati hasilnya. Orang ini adalah penada bernama Danny Jones. Langganan Alex menukar hasil curiannya dengan uang. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan, bisa melenggang bebas dengan semua kemewahan, tapi itu hanya bertahan selama 3 minggu lamanya. Judas tertangkap karena sembarang menjual hasil curian bagiannya. Alex juga tak luput dari kesialan. Judas menceritakan semuanya di hadapan polisi. Alex ikut ditangkap, diringkus bersamanya. 3 tahun penjara adalah yang ia terima. Tapi itulah risiko pekerjaannya, harus diterima dengan berlapang dada. Selama di penjara, Alex kamar dengan seorang anggota mafia Hungaria bernama Charlton. Setelah setahun berlalu, mereka pun semakin dekat, mulai ngomongin banyak hal juga termasuk tentang bisnis. Sang bos sedang mencari seorang pencuri handal yang bersedia melakukan pembobolan. Alex adalah orang yang direkomendasikan. Setelah 3 tahun berlalu, Alex akhirnya bebas dengan senyuman manis di wajahnya. Bayangan kesuksesan bergelimangan harta sudah terpampang dalam angannya. Sesuai kesepakatan, Alex pergi ke rumah bos Charlton, wanita berbahaya bernama RCB, pemimpin mafia Hungaria yang terkenal dengan kekejamannya. Layaknya mafia berkelas tutur, katanya sangat lembut, tapi itulah tanda seorang yang telah melalui banyak hal. Asam garam dunia telah lama dirasakannya. Memberikan beberapa pertanyaan. Sebagai penguji keberanian membaca sifat dari wajah, menilai gestur sebagai kecakapan. Alex memang memilikinya. Air jabat sangat puas. Target pencuriannya adalah Hatton Garden, industri perhiasan terbesar di London. Jika ini berhasil, akan menjadi sejarah pencurian terbesar di dunia. Tapi Alex membutuhkan akses kunci dan kode alarm mematikan CCTV. Semua tak mudah dilakukan. Menilai dari berapa banyak jumlah yang disimpan di sana, tentulah keamanannya bukan sekedar mainan, tetapi rupanya Elizabeth sudah mempersiapkan kunci dan kode akses alarmnya. Alex hanya perlu menangani CCTV, mencari jalan masuk ke dalam brankas. Rencana besar ini tentunya tak bisa dijalankannya seorang diri. Mencari rekan yang bisa diharapkan, tentu sebuah keharusan. Orang pertama yang menjadi pilihan adalah Danny, sang penada. Alex menyapa layaknya teman lama, pelukan hangat, kerinduan bagaikan anak dan ayah. Setelah terpisah selama 3 tahun, menjelaskan tentang rencananya melakukan pembobolan terbesar dalam sejarah kota London. Danny mencemooh setiap orang yang pernah tidur dalam sel dingin itu, selalu membual tentang omong kosong tentang pekerjaan menghasilkan kekayaan. 90%-nya hanya bualan saja. Tapi Alex adalah manusia 1000 dari 1, bukan seorang pembuat. Selama bertahun-tahun dalam bisnisnya, selalu menepati janjinya dan ucapannya. Itulah kenapa kepercayaan itu lebih berharga dari kekayaan. Jangankan dalam bisnis legal, dalam dunia kejahatan pun kepercayaan itu sangat berharga. Setiap janji terucap di lisannya, akan selalu ditepatinya. Meski harus menghilangkan nyawa, target kali ini adalah brankas penyimpanan Hatton Garden, industri perhiasan terbesar di London. Danny yang seorang penggelut bisnis ilegal, tentu saja punya banyak kenalan para ahli dalam mencuri. Tapi jika ingin menggunakan cara lama para jenius lama ini, mungkin sudah tua. Semoga saja kejenusan mereka masih tersimpan di kepalanya.
Membujuk para lansia tak semudah membujuk para pemuda. Harus menggunakan pendekatan yang tepat. Denny membutuhkan waktu melakukannya, sementara itu di sebuah stadion mantan polisi bernama Frank Baskin yang dulu berhasil menangkap Alex pergi menemui seseorang bernama Marcus, pria dengan jabatan penting di kota itu. Si Marcus telah mendapatkan informasi jika kalau mafia Hungaria menyuruh Alex membobol brankas Hatton Garden, dia ingin agar Frank membantunya untuk mengambil bagian dari salah satu kotak penyimpanan dengan nomor 175 sebagai bawahan. Frank tak berani menolaknya. Berlanjut di pemakaman, Denny bertemu muka dengan teman lamanya bernama Brian, seorang lelaki tua legenda pencuri di masanya, menjelaskan tentang rencana besarnya dari seorang teman yang bisa dipercaya bernama Alex, tentunya dengan berbalut sedikit dusta untuk memperindah sedikit khayalan setelah mendapatkan harta. Juga tentang bagaimana cara menikmati sisa hidupnya. Ketika target pembobolan Hatton Garden disebutkan, Brian sedikit gentar. Industri perhiasan terbesar di London ini tentulah tempat yang luar biasa dengan sistem pengamanan yang canggih. Tulang tuanya yang mulai rapuh mungkin sudah tidak bisa lagi ikut bermain dalam pencurian besar itu. Meski dirinya menolak dalam perjalanan pulang, Brian tetap memikirkannya dalam lamunan. Saat itulah lelaki tua penumpang bis menjatuhkan kartu wisatanya. Brian hanya mengambilnya sambil menatapnya. Saat itulah ia menyadari untuk menghabiskan masa tua penuh kebebasan itu membutuhkan uang yang banyak. Hidupnya mungkin tersisa sedikit tapi haruslah dihabiskan penuh kesenangan. Brian tak jadi pulang. Ia berbalik mengajak Denny bertemu Alex. Meski telah berubah pikiran, Brian masih tetap menanyakan rinciannya siapa yang menjalankan dan Alex dijalankan oleh siapa. Ia membutuhkan nama si pengendali untuk membuatnya percaya. Alex mengatakan dengan jujur ini adalah mafia Hungaria, seorang bos wanita bernama Ejibet. Brian langsung diyakinkan siapa yang tak kenal Ejibet, mafia kejam yang selalu menepati janjinya. Tapi Brian menegaskan kalau semuanya harus dilakukan dengan caranya. Tiada tawar-menawar. Setelah mengetahui sepak terjang lelaki tua di depannya, Alex setuju saja menopangkan nasib masa depannya. Ketika kesepakatan telah ditetapkan, Brian berencana membawa dua sahabatnya, satunya bertugas menjadi tukang pengangkut dan satunya lagi menjadi sopir. Inilah yang dimaksud seorang sopir sekaligus informan bernama Collins. Ini adalah pengangkut genius bernama Terry yang pernah tertangkap karena perampokan besar di tahun 90-an. Meski mereka sudah mentua, mereka tetaplah legenda pada masanya, memiliki keahlian yang mungkin sulit disetarakan dengan pemuda zaman sekarang. Alex memakai barang antik lama para pencuri yang sudah ucur. Ia malah meragukan keberhasilan sahabatnya itu. Tulang tua keropos yang susah berlari menopang tubuh sendiri saja tertatih-tatih bagaimana bisa mencuri di Hatton Garden yang keamanannya sangat canggih dan ketat. Frank bukan orang bodoh yang sangat mengenal seorang Alex jenius yang sangat teliti, tidak mungkin bertaruh nasibnya pada orang sembarangan. Sebelum pergi, Frank memaksa Judas melaporkan apapun informasi terbaru kepadanya. Di hari berikutnya barang antik tua ini berkumpul di markas perencanaan, termasuk Colin dan juga Terry yang terus menceritakan tentang keperkasaannya di waktu muda dalam menaklukkan para wanita. Brian dan Alex datang membawa berkas perencanaan yang sudah dirancang oleh sang jenius Brian. Penyampaian pertama di mulut Brian seperti kata kejutan, kita akan membobol penyimpanan brankas Hatton Garden, brankas industri perhiasan terbesar di London, seperti petir di siang bolong. Colin dan Terry langsung terkejut, sangat pesimis bagaimana bisa melewati keamanan dengan tubuh tua. Mereka ini seperti mimpi dalam kegilaan, tetapi Brian meyakinkan mereka bahwasanya Alex telah mengetahui seluruh informasi terkait sistem keamanan. Dia akan mengurusnya untuk mereka. Yang perlu dilakukan adalah membawa alat pembobol brankas masuk ke dalam. Hanya itu saja. Kepercayaan kembali mengambil alih logika, karena semua itu keluar dari mulut Brian. Colin dan Terry mempercayainya saja, apalagi saat ini menyebutkan jumlah target mereka yang diperkirakan lebih dari 100 juta pound sterling. Sangat sepadan dengan resikonya. Ketika semuanya sudah bersepakat, rencana pun dimulai. Setiap harinya Terry bertugas mengintai secara rinci pergerakan para penjaga di Hatton Garden. Dia ini bertugas membeli satu persatu perlengkapan di pasar gelap, dengan maksud agar pembelian barang itu tak bisa dilacak.
Sementara Kolik bertugas membeli mobil yang tidak terdaftar sebagai transportasi pembawa hasil curian. Jika saja mereka tertangkap, mobil itu tak akan terdeteksi. Brian sendiri sebagai perencana turun langsung masuk ke dalam gedung dengan berpura-pura ingin menyimpan berlian di sana. Dalam penyamarannya, Brian bisa melihat letak brankas dan juga sistem pengamanan yang digunakan di dalam gedung juga berhasil menghafal di mana saja letak CCTV pengintai. Setelah semua diamati dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Brian dan Alex mengecek kembali denah dari Hatton Garden berencana membuat lubang untuk masuk ke dalam brankas terbesar di kota London itu. Setelah semua persiapan dan pengintaian selesai, Brian memutuskan untuk melaksanakan pencurian pada hari Paskah bertepatan dengan hari libur akhir pekan. Mereka memiliki waktu yang cukup lama 3 hari untuk membobol brankas itu. Tanpa diketahui Brian dan semua rekannya, Alex menyerahkan rencana yang telah dibuat kepada mafia Hungaria terkenal dengan ketepatan janjinya. Tapi juga menuntut orang lain dengan standar yang sama. RGB tidak memberikan kunci utama dan kode alarm, melainkan menjualnya seharga 14 juta pound sterling dalam bentuk permata. Jika pembobolan itu gagal dan Alex tidak bisa membayar hutangnya, maka amplop itu harus dibayar dengan nyawanya. Scene beralih dengan tanpa sengaja terlihat RGB sang bos mafia bertatap muka dengan pejabat Markus. Sepertinya dari cara bertegur sapa itu mereka pernah memiliki hubungan khusus di masa lampau. Terlihat dari mata satu sama lain adalah sedendam dan kebencian terpancar di sana. Sedangkan Alex saat dirinya bersiap pergi tiba-tiba dicegat oleh Frank, langsung dipaksa mengikutinya. Frank langsung menyebutkannya kepada Alex. Semua kabar yang masuk ke London tak pernah luput dari pendengarannya, termasuk tentang mafia Hungaria mencari kandidat untuk membobol Hatton Garden. Alex segera menyadari bahwa Frank sudah mengetahui rencana pencuriannya. Tak mau panjang lebar, Frank langsung menjelaskan kalau ia tak akan mengganggu rencananya, asalkan ia juga mendapat bagian dalam pencurian. Hanya satu kotak dengan nomor 175, di pagi harinya 1 hari sebelum Paskah, masalah tak terduga menghampiri Brian. Sang kepala jatuh pingsan. Alex segera pergi menjenguknya untuk memastikan apakah rencana akan tetap dijalankan. Besok adalah waktunya. Jika Brian tak bisa ikut, mereka akan tetap melakukannya tanpa Brian. Brian cukup kesal. Ia memastikan dengan tegas ia pasti akan datang, hanya saja mungkin sedikit terlambat. Ketika Alex kembali ke markas, ia dikejutkan oleh kehadiran RCB di sana menunggunya. Wanita pemimpin ini langsung memperingatinya tentang keterlibatan Frank yang sangat tidak menyukainya. Frank adalah ular berbisa, akan mematuk siapapun ketika ada kesempatan. Alex menjelaskan kalau Frank adalah polisi yang pernah memenjarakannya dulu. Tapi sekarang ia telah pensiun. Orang ini hanya menginginkan 1 kotak saja dalam pencurian itu. Walaupun begitu, RCB tetap kecewa. Alex harus menyerahkan 14 juta miliknya pada hari Paskah. Tanpa penundaan inilah pagi hari yang ditentukan telah tiba. Langit begitu cerah, seakan merestui pekerjaan mereka. Terry pergi menjemput Brian, tapi sang anak melarangnya, tak membiarkan orang tua lemah itu pergi kemanapun. Colin mengusulkan menculik Brian secara paksa, tapi Terry segera melarangnya. Mereka bisa dipenjara sebelum beraksi dalam kasus penculikan lansia. Tak mau ambil pusing, Terry memutuskan bekerja tanpa Brian. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupnya. Bisa saja 1 minggu lagi ajalnya akan tiba. Sebuah permainan dalam kesenangan, tantangan terakhir dalam kehidupannya. Alex juga sudah bersiap merubah nasibnya, menciptakan keberuntungannya sendiri, menulis takdirnya sendiri dalam sejarah, membuat semua orang di dunia mengingatnya, mencatat rekornya sebagai pencuri terbesar di kota London. Alex dengan menggunakan pakaian kerja proyek segera pergi ke Hatton Garden untuk menutupi CCTV dengan pilot hitam. Sambil menunggu rekan tuanya tiba, Frank mengirim pesan mengingatkannya tentang kotak nomor 175 itu adalah miliknya tanpa dibuka, harus dengan kotak yang utuh. Sedangkan Brian pergi menyelinap saat anak lelakinya tertidur di ruang tamu. Pergi sendiri, entah berjalan kaki atau naik taksi. Ketika mobil pengangkut alat itu tiba, Brian juga tiba tepat waktu. Setelah semua seragam digunakan, 4 pasukan lansia masuk lewat pintu samping dengan mudah. Karena memang sudah ada kunci pembuka di tangannya, lanjut tugas Alex masuk ke ruang keamanan, mematikan sistem alarm dengan memasukkan kode yang didapatkan dari RCB.
Bos mafia itu tidak bohong, alarm seluruh gedung benar-benar telah mati. Terry bersama Brian segera masuk menyeret dua tempat sampah yang berisi peralatan pembobolan. Sementara itu Colin menunggu di dalam mobil sambil memeriksa keadaan, siap laporkan apapun yang terjadi di luar gedung. Sangat simpel sebenarnya, tinggal turun menggunakan tali tanpa merusak klip, tapi tulang tua keropos. Sudah tak bisa diajak kompromi. Turun menggunakan lift adalah sebuah keharusan. Terry meninggalkan tanda di pintu lift itu, membiarkannya terbuka menandainya sebagai kerusakan, sedangkan Danny dan Alex turun lewat jalan pintas di jalur lift. Setelah berhasil turun ke bawah, Alex langsung mencungkil pintu dari bawah menggunakan dongkrak membukanya, lanjut memotong jeruji yang menghalangi akses ke ruang brankas. Di dalam sana seorang Danny dengan santainya duduk sambil ngopi. Menunggu rombongan Brian dengan peralatannya, suasana itu terlihat sangat rileks, tak ada ketegangan mungkin, karena sudah terlalu biasa menghadapi situasi yang sama. Ketegangan itu telah lenyap, pencurian mereka lakukan dianggap seperti sebuah permainan. Si jenius Brian sangat senang sekarang ide rencananya akan digunakan membobol brankas terbesar itu. Bor besar segera dikeluarkan dari tempat sampah, dirakit dengan modifikasi dudukan berat, supaya selalu stabil dalam membentuk lubang. Dengan perlahan mereka bergantian memegang bor itu, hingga 1,5 jam telah berlalu. Namun itu hanya sepertiga yang berhasil dilubangi. Dalam 3 jam harus 1 lubang yang berhasil dibuat, itulah rencananya. Sementara Terry tampak mulai kelelahan, ia sudah tak sanggup mengikuti instruksi sesuai rencana, mungkin karena terlalu banyak ngopi, hingga air seninya penuh. Bergegas pergi untuk membuangnya, namun tak tahu pula arah toilet di mana. Terpaksalah Alex menjadi pentunjuk jalan baginya. Saat menunggu Terry keluar, Alex menemukan hal yang janggal dengan alarmnya. Segeralah ia menelpon Frank menjelaskan bahwa alarm sudah dimatikan, ternyata masih aktif memancarkan alarm senyap. Frank harus memastikan apakah mereka sudah ketahuan atau belum. Sayangnya alarm senyap itu tidak terhubung ke kantor polisi, malah terhubung langsung dengan perusahaan keamanan swasta. Alex yang panik memutuskan membatalkan misi, tetapi Frank menuntutnya untuk melanjutkannya. Semua sudah terlanjur dilakukan, setengah jalan harus segera diselesaikan. Kotak pesanan itu sangat penting, itu milik seorang pejabat di kota London yang mengancam akan menelpon rekan polisinya jika Alex berani mundur, dan ternyata Terry sudah berada di sampingnya mengetahui kalau Alex telah menelpon seseorang. Tak ingin merusak rencana masa depannya, Alex mengakui jika barusan yang ditelepon adalah seorang mantan polisi, meminta bantuan memeriksa alarm siap yang tiba-tiba aktif, tapi semuanya sekarang telah terkendali sesuai rencana. Brian yang teliti bisa membaca dari situasi raut wajah Alex, tentunya bantuan dari mantan polisi itu tidaklah gratis. Harus dibayar dengan sesuatu, semua orang harus mengetahuinya. Alex mengatakan dengan jujur sudah sedari awal mereka telah membuat perjanjian kesepakatan sebelum pencurian dilakukan. Itu adalah kotak nomor 175 akan menjadi milik mantan polisi. Hanya itu sebagai imbalan bantuannya. Perundingan segera terjadi. 3 lansia mulai ragu, tapi Brian langsung bilang hanya 1 kotak, masih ada ratusan kotak lagi di dalam sana, tidak ada ruginya menukar keselamatan mereka dengan 1 kotak saja. Pengeboran kembali dilanjutkan setelah kesepakatan berhenti. Setelah hampir 3 jam berlalu, 1 lubang berhasil ditembus. Namun itu belum cukup bisa memasukinya, harus membuat 2 lubang lagi agar tubuh manusia bisa masuk. Saatnya makan malam demi mengisi tenaga tua yang mulai lesu. Semua orang makan dengan lahapnya. Di waktu yang sama seorang pemuda mendekati gedung. Colin segera waspada memperingati lewat radio pekerjaan segera dihentikan. Semua orang pergi ke depan memantau pergerakan. Entah apa yang dilakukan pemuda itu, ia menjenguk ke dalam sambil mengumpat dalam setiap kata kemarahan. Ternyata orang ini adalah penjaga malam di lingkungan itu. Istrinya menelpon dan memesan sesuatu yang tidak dijual orang lagi di tengah malam itu, hingga membuatnya marah, kesal, dan pergi meninggalkan tempat itu. Semua orang menjadi lega bagaikan hujan di tengah kemarau. Pengeboran kembali berlanjut. Setelah 3 jam berlalu, 3 lubang telah dibentuk. 1 perkara lagi harus dikerjakan, mendorong lemari besi penghalang lubang yang mereka buat menggunakan pendorong hidrolik yang dimodifikasi menggunakan mesin bor. Semuanya sibuk mempersiapkan peralatan itu dalam perakitan.
Malang nian nasibnya Brian pingsan di tempat itu akibat kelelahan, belum lagi masalah selanjutnya datang berganti kabel penghubung jalur listrik dan gas itu terputus. Seperti kesialan demi kesialan menimpa Alex, memutuskan berhenti pergi dengan meninggalkan peralatan itu di sana, memanggil Colin segera menunggu di pintu samping penjemputan. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa Brian. Inilah titik balik dalam hidup seorang Alex. Rencana besar dengan resiko besar pilihan telah dibuat, harus dihadapi dengan lapang dada. Masih ada waktu 2 hari lagi lanjutkan pencurian atau berhenti. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat sulit dibuat. Saat itulah Frank mengirim pesannya meminta kotaknya segera diserahkan dalam 24 jam. Jika pencurian itu gagal, polisi akan menangkap Alex bersama para lansia. Di sebuah kafe terlihat Denny, Colin dan Terry bertiga termenung, tanpa melakukan apapun. Mereka sadar masih ada 2 hari waktu yang tersisa. Kenapa tidak melanjutkannya saja? Tiba-tiba sang pemilik kafe menyerahkan telepon. Itu adalah Brian, mengajak mereka melanjutkannya saja. Ketika Alex sedang terlelap dalam tidurnya, ia terbangun seakan bermimpi melihat RCB mendatanginya bersiap mengeksekusinya. Besi di tangan disiapkan untuk melayang dalam pukulan. Untunglah itu hanya ilusi. Dalam ketakutan yang datang hanyalah 3 lansia. Mereka membujuk Alex kembali melanjutkan saja pencurian. Jalur kabel yang putus telah dibeli penggantinya. Inilah pilihannya, hanya melakukannya. Apa susahnya? Hasil adalah bagian akhir, tak perlu merisaukannya. Yang penting sekarang adalah mengerjakannya. 4 orang pergi bersama. Colin menunggu di mobil seperti sebelumnya. Alex bersama Terry dan Denny pergi ke dalam mengaktifkan kembali bornya, melanjutkan penumpukan yang telah tertunda. Brian sadar diri kehadirannya hanya menghambat keberhasilan rekannya. Alex membuka satu persatu lemari penyimpanan. Itu ada banyak emas dan batu mulia tersimpan di sana, bahkan juga banyak gepokan uang di sana menumpuk semakin banyak seiring banyaknya lemari yang terbuka. Inilah kotak nomor 175, setelah mendapatkannya bersama 1 tas karung. Alex berniat pergi sendiri, mereka akan berpisah di sana. Selanjutnya tak ada lagi saling mengenal. Denny melanjutkan mengumpulkan pengaruh habis semuanya. Inilah kebebasannya, inilah keberuntungan yang diciptakannya sendiri, berjalan penuh dengan ambisi. Sesampainya di sebuah gang, ia langsung menelepon Judas untuk menjemputnya. Pergi menuju markas persembunyian. Alex bukan orang yang pelit, ia memberikan 1 biji berlian besar yang sangat mahal sebagai tanda terima kasih. Tapi Judas telah berkhianat sejak awal, memberitahu keberadaan Alex kepada Frank sebelum ia pergi. Sebenarnya, apa yang dilakukan Judas tidaklah sepenuhnya salah, ia hanya takut dipenjara, takut kebebasannya direnggut kembali. Saat Alex bersiap merapikan sebuah hasil curian itu, Frank datang dengan ujung pelor di tangannya. Tapi dasarlah sifat manusia, Frank tidak puas dengan kotaknya karena itu bukan miliknya. Alex meminta masukkan separuh karung ke dalam kantong tasnya. Ia berniat mengambil lebih banyak dari ucapannya. Alex tak berani membantah, hanya melakukan apa yang diminta. Tiba-tiba sang penyelamat muncul, bos mafia Hungaria RCB, bersama 2 bawahannya lengkap dengan ujung pilor di tangan mereka. Frank menjadi gentar, hanya bisa menyerah dengan ambisinya. RCB sangat penasaran dengan apa yang ada di kotak itu. Setelah membukanya, ia cukup terkejut. Sesuatu yang berhubungan dengan rahasia seorang Markus. Mungkin tidak terlihat berharga jika dipandang oleh orang yang tidak tahu, tapi RCB mengetahuinya itu lebih berharga dari apapun. Benda itu bisa menghancurkan masa depan Markus, tapi RCB tidak tertarik mengambilnya. Ia bukan orang yang serakah, ia hanya mengambil 14 juta pound sterling sesuai ucapannya. Wanita ini sadar keserakahan hanya akan membuatnya celaka, akan menimbulkan perang di masa depan. Beruntung bagi Frank, Alex bukan orang yang brutal dan pendendam, hanya mengambil moncong pilor dan menodongkannya mengarahkan balik ke Frank. Alex meminta mengambil kotaknya sesuai kesepakatan. Tapi sebelum Frank beranjak pergi, Alex memanggilnya kembali, menawarkannya kesepakatan baru, menawarkannya 1/4 dari hasil curian itu untuk ganti sebagai kebebasannya, menghapus namanya dari setiap kejahatan yang pernah dilakukannya. Waktu terus berlanjut. Di besok harinya Frank bertemu Markus, menyerahkan apa yang diinginkannya dalam kotak nomor 175. Pejabat ini sangat puas memuji kinerja Frank dan pergi meninggalkannya, sedangkan Alex ia hanya berlanggang bebas dengan 1 tas di punggungnya penuh dengan harta karun.
Kota London menjadi gempar pencurian terbesar dalam sejarah Inggris, telah terjadi 200 juta pound sterling telah lenyap tanpa tahu siapa pelakunya. 4 lansia Denny, Terry, Collins dan Brian kembali ditangkap mendapatkan hukuman 6 tahun penjara sedangkan Alex ia tak tersentuh, tak ada yang tahu dirinya di mana, tidak ada yang tahu siapa nama aslinya sedari awal panggilan Alex adalah nama palsunya. Dan ini adalah ulasan cerita dari plot twist sebenarnya Alex dengan sengaja memberikan obat bius pada makanan Brian dengan dosis yang pas akan bereaksi setelah 20 menit memakannya. Kabel putus hidrolik dengan sengaja ditukarnya sejak awal dengan yang rusak agar pekerjaan terhenti. Tujuannya adalah menyingkirkan Brian si jenius untuk memuluskan rencananya. Menjadikan para lelaki itu sebagai tumbal sebuah pencurian besar, jika ingin bebas harus ada kambing hitam. Tentulah para lansia adalah target yang tepat untuk apa dia merekrut para lansia tua dengan tulang keropos itu, jika tidak untuk dikorbankan. Memanfaatkan pengkhianatan Judas untuk memancing Frank mendatanginya lebih awal, sehingga bertemu dengan penyelamatnya bos mafia RCB agar lebih mudah membujuknya. Ia tahu Frank adalah orang yang serakah. Kesepakatan yang dibuat dengan Frank adalah untuk menangani penangkapan Judas dan para lansia. Mengarahkan kasus itu pada jalur yang tepat, memastikan dirinya bebas tanpa celah. Tentu peran Markus adalah yang utama sebagai pejabat berpengaruh. Satu kata darinya sangat berguna. Kasus segera ditutup setelah penangkapan para lansia tanpa penyelidikan lebih lanjut. Film pun tamat. Jika kalian suka dengan videonya, kalian subscribe, like and comment. Tunggu video-video dari saya. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga kalian diberi panjang umur dan diberi rezeki yang melimpah. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.